Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kamar mandi yang berada di bawah tangga dengan tujuan adalah memaksimalkan lahan yang ada pada rumah kita. Memang keberadaan tanah di perkotaan yang sudah semakin menyempit dan harganya pun semakin selangit memaksa kita untuk memaksimalkan ruangan yang ada dengan ke arah vertikal, yaitu meningkat ke atas. Tetapi dengan yang tanah terbatas, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin agar ketercukupan ruangan yang ada dalam rumah kita semuanya bisa terpenuhi dengan proporsional, ergonomis, dan behavioral bagus. Dan yang lebih lagi adalah sesuai dengan etika kesopanan. Sobat M7 semuanya, ini adalah ukuran-ukuran detailnya akan saya bahas. Seperti ini adalah lebarnya adalah 2, kemudian ke sininya ini adalah 190. Kemudian ketinggiannya secara total dari atas sini ke sini ini adalah 2,6 meter. Ini sudah cukup. Kemudian bagian yang berada di dalamnya jika diukur dari yang terendah ini adalah 2,4 meter cm. Sudah cukup untuk ketinggian manusia, walaupun dia nunduk pun kepalanya tidak akan terbentur dengan ini. Kemudian sobat M7 semuanya, ini adalah ukuran tangganya. Ukuran tangganya pun harus proporsional sehingga bisa cukup untuk telapak kaki manusia menapak dengan normal. Ini adalah ukuran anak tangganya. Jadi untuk membuat tangga itu tidak boleh sembarangan, jangan asal bisa dinaiki kemudian sudah, tetapi harus proporsional. Agar apa? Agar bisa dipakai dengan nyaman. Kalau ada orang yang berbicara kan hanya untuk naik dan semua ukuran bisa, terserah saya yang buat, saya yang punya uang. Nah, ya itu dia, ya terserah Anda. Ini adalah versi bagaimana membuat segala ukuran yang ada dalam rumah kita sesuai dengan proporsional, behavioral, dan ergonomis. Jadi bagian yang diinjek ini minimal 33. Kalau misalnya terpaksa dibulatkan ya 30 cm boleh. Bagian yang naik ini idealnya adalah 18, tetapi bisa dibulatkan menjadi 20 cm. Apakah tidak boleh lebih dari ini? Misalnya mau membuat ketinggian setiap anak tangganya 25 cm. Ya boleh saja, tetapi akibatnya ketika naik berkali-kali dengkulnya itu akan terasa capek. Apalagi kalau naiknya ke 100 lantai. Waduh. Jadi seperti ini untuk naik tangganya. Yang saya bahas ini adalah kamar mandinya terlebih dahulu saja. Sobat M7 semuanya, penampilan ketika kamar mandi ini dilihat dari luar adalah seperti ini dalam posisi tegak lurus. Apabila pintu dibuka, maka penampilannya dari luar adalah seperti ini, tidak terlihat klosetnya. Oleh karena itu, pengaturan klosetnya berada di sebelah mana itu sangat mempengaruhi dari tipe kamar mandi Anda, bisa disebut dengan kamar mandi beretika sopan atau tidak. Pengaturan berbagai macam posisi dari WC congkok sudah saya bahas di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sobat M7 semuanya, demikian tadi dari etika kesopanan. Sekarang perhatikan dari posisinya. Dari posisinya, itu kita harus atur agar ketika kita duduk di sini, ketika kita mau jongkok, pantat kita tidak terbentur dengan tembok yang di belakang ini. Kalau terlalu mepet dengan tembok, maka ketika mau BAB adalah seperti ini jadinya. Dan juga ketika kita duduk jongkok di sini, jangan sampai baju kita atau paha kita nempel di sini, karena area kamar mandi itu adalah banyak najisnya sehingga pakaian kita akan tidak suci. Oleh karena itu harus diperhatikan jaraknya dari dinding masing-masing ini. Tentang masalah pengaturan jarak dari WC jongkok ini ke arah dinding di sebelah kiri dan kanannya sudah saya bahas di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Itu tadi dari segi pengaturan jarak kloset dengan sekitarnya. Sekarang adalah pengaturan berada di sebelah manakah klosetnya. Jadi dengan posisi yang semacam ini, kloset berada di sebelah kirinya bak mandi. Setelah buang kotoran, orang itu pasti akan cebok. Nah, untuk cebok itu dia pasti akan ambil gayung dengan tangan kanan dan dia akan cebok dengan tangan kiri. Jarang sekali toh orang pakai tangan kanan untuk cebok. Nah, pengaturan seperti itu disebut dengan pengaturan behavioral, yaitu kebiasaan dan etika kesopanan kita.
Tinggi bak mandinya ini sekitar 77 cm, sudah cukup. Apabila mau direndahkan sedikit juga tidak apa-apa, agar ketika ngambil air ketika cebok itu tidak terlalu sulit, apalagi untuk anak-anak. Tetapi jangan juga terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah airnya nanti akan nyiprat lagi ke bak mandinya. Nah Sobat M7 semuanya, ini misalnya mau diberi shower juga boleh, dengan tambahan berada di sebelah sini showernya. Pilihannya adalah berada di tembok sebelah sini atau berada di sebelah sini. Saya memilih berada di sebelah sini karena guyuran air akan mengarah ke sini, sehingga airnya akan banyak mengarah ke sini, tidak akan ke arah bak mandinya. Karena misalnya shower ini ditaruh di sebelah tembok sini, maka guyuran air sedikit banyak akan nyiprat ke bak mandinya sini, padahal itu adalah air sisa dari membersihkan badan kita, sehingga air yang berada di baknya tidak suci lagi. Sobat M7 semuanya, ini adalah yang berada di atasnya. Yang berada di atasnya ini bisa untuk beberapa pajangan. Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan, kamar mandi ini juga harus mempunyai sirkulasi ke udara bebas. Dengan pengaturan seperti ini, saya asumsikan bahwa sebelah sini itu adalah halaman belakang yang berfungsi untuk jemuran, sehingga ada sirkulasi udara yang mengarah ke bebas, sehingga kamar mandinya udaranya pun tetap segar. Nah Sobat M7 semuanya, misalnya di sebelah kanannya ini itu dibuat untuk ruangan yang lain, sehingga ini tuh bisa ditutup dengan panel-panel untuk menyimpan berbagai keperluan, misalnya untuk sepatu, misalnya untuk barang-barang yang tidak setiap hari dipakai, sehingga bisa untuk semacam gudang. Kalau ada tangga seperti ini, bawahnya jangan ditutup tembok masif, manfaatkanlah. Karena kalau ada ruang kosong terus tidak dimanfaatkan, mubazir, bisa-bisa dihuni oleh makhluk halus. Ketika Anda membeli pintu panel seperti ini, kebanyakan itu kan harus dirangkai sendiri dan Anda mempunyai pilihan untuk ventilasi yang di atas pintu ini. Saran saya, taruh aja ini berada di atas. Karena kalau ini berada di bawah, jadi misalnya ini tuh berada di bawah, maka sedikit banyak akan ada cipratan air yang keluar dari rongga sela-sela tersebut, sehingga akan nyiprat ke lantai depannya kamar mandi ini, sehingga akan membuat bercak-bercak di lantainya. Sobat M7 semuanya, tempatkanlah kusennya itu berada di atas, sehingga kusen ini tidak terus-menerus terendam oleh air. Karena walaupun sekarang sudah banyak berbagai macam dari bahan fiber, ada dari bahan logam, aluminium dan sejenisnya, tetapi kalau terendam terus-menerus itu akan beda awetnya dengan yang berada di atas sebelah sini. Pembahasan tentang kamar mandi yang mengenai pintu dan kusen juga sudah saya bahas di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, Sobat M7 semuanya, demikian pembahasan saya dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.